Ada yang punya pot-pot hotspot kan sih? Hotspot. Bener nggak sih tuh pot-pot hotspot tahu nggak sih? Ih, dia nggak gaul apa sih? Ada. Kita apa namanya? City Velocity. Mulai kamu deh ajarin kita kayak mana yang terbaru itu. Yang kayak gini. Kayak mana? Kamu tahu nggak sih? Oh. Gak ada apa dah. Kayak ini. Iya. Oh gini. Ya Allah, kirain pada diskusi. Ini lagi hello dokter gimana sih? Ih, Kak Fitros, kita lagi City Velocity. Bubar. City Velocity nggak sih namanya? Kayak gini. Kak Fitros mau ikut? Nggak mau ikut. Kalau Kak Fitros sih biasanya taunya hello dokter, majalah Oh, rubrik Kak Fitros kesehatan ini- gitu kan. Kasih dah. Oke. Kalian lagi pada ngapain sih? Diskusi. Bukannya tadinya disuruh teachernya untuk diskusi. Iya, Kenapa jadi velo-veloan begitu? itu biar mood kita kembali lagi. Banana cappuccina. Iya. Balerina, cappuccina. Salah. Balerina cappuccina. Dari tadi di situ pojokan ngapalin itu. udah dihafalin masalah lagi. Jangan gitu dong. Itu kan tadi fragmen udah didesain, jangan dibocorin. Aduh. Fitros, kenalin Ya. ini teman-teman ini besti aku. Aduh, besti. Ada berapa nih? 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6. Kenapa kamu mau berteman sama dia, Cila? Aku mau berteman tapi mereka nggak tahu. Oh gitu. Akunya. Kalian mau kan ya? Mau dong. Gitu, Kak Fitros. Tapi ini ada teman-teman kamu perbedaannya. ini teman-teman istimewa nggak? Nah, teman-teman aku, teman-teman istimewa. Mereka ini ada yang atlet, Oh, ada penulis, angkat berat. Bukan. macam-macam. Ada atlet dayung, ada yang dayung di sini. Ada atlet renang, Oke. ada atlet badminton, Badminton. bela Terus, diri juga ada. bela diri. Ada satpam Cila kalau Dan aku, kemana ya? aku atlet bela-belain. Kalau aku pikir kamu adalah atlet bina rangka. Ada Bukan juga bina yang rangka. jago sains juga ada di sini. Oh, Masya Dan Allah. penghafal Quran juga ada. Kalau gitu nanti kita absen ya satu-satu. Boleh. Tapi sebelum kita absen, kita sapa dulu Lilah Lover di rumah. Bantu cakep ya. Dia cakep ya. Oke. Kalau kita ganti bunganya boleh nggak? Nggak boleh. Yalah, Konsisten banget. Bunga Lili Mekarsa Kuntum. Cakep. Lilah Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kak Fitros di sini, Lila Lover, dan pastinya akan ada selalu cila-cila yang ada di samping Kak Fitros. Cilanya cuma satu, Oh, jangan satu. cila-cila dong banyak. Oke. Dan pastinya pada episode hari ini nih seru banget nih geng-gengnya kita ya, Cila ya. Kan kita beda-beda tipis, beda-beda umur dikit kan ya. Iya. Katanya nih teman-teman Cila yang luar biasa, Ya. yang sudah sangat berprestasi Di sekolah. di sekolah dan Walaupun juga di luar sekolah. oh di luar ke sekolah juga. Iya. Kalau Cila di luar mana? Di luar gerbang. Aku di luar angkasa. Jadi nggak kelihatan prestasinya, hanya di luar angkasa. Fiktif gitu ya. Iya. Kalau gitu kita mulai perkenalkan satu persatu. Silakan. Mulai dari yang di sana, yang di ujung. Nama saya Raska Hazik Ibnu Mahendra, umur 21 tahun. 21 tahun. 12 tahun. Boleh minum-minum. Kelas berapa, Raska? Kelas 6B. Kelas 6. Kamu kenapa tua-tuain diri sih? Jangan. Tua itu sudah sebuah hal yang mutlak. Kak Fitros, Ya. Raska Kelas 6B Kak kelas Cila. 6B. Nah, coba tebak kira-kira prestasi Raska ini apa kalau melihat dari postur. dan Kalau seperti terawangan Kak Fitros, balerina. Ayo Kak Fitros, coba tebak apa? menurut Kak Fitros atlet bina rangka. Oh, bukan. Apa coba? Nggak tahu. Apa dong? Coba satu aja coba sebut kira-kira. Biliar? Enggak. Biliar. Oh, biliar nggak dipertandingkan Oke. ya? Kasih tahu Raska. Prestasinya di bidang Di bidang taekwondo Kak Cila. Kan coba berdiri boleh. Serius. Kamu kelas 6 SD, Raska? Iya. Kita di dalam tubuhmu yang mungil tersimpan energi yang besar. Tepuk tangan untuk Raska. Boleh duduk kembali, nggak usah lama-lama dirinya, duduk lagi. Oke, Jadi luar Raska ini biasa. adalah atlet taekwondo dan juga berprestasi di
Juara berapa yang kemarin? Di juara 2 umum di nasional. Juara umum nasional, juara 2 umum, Bukan juara 2 juara 2 nasional. nasional. Iya. Jadi kecil-kecil prestasi. Nasional yang versi C-nya. Kenapa Kak? Kenapa Raska mau berteman sama Cila ini? buat jagain Cila. Oh. Oke. Nah, berarti nanti kita tanya satu-satu Oke, ya. oke. Cukup perkenalannya Oke, dulu. Rafael. Sekarang next Rafael. Perkenalkan Tadi kan udah. Iya. Itu beda episode. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Abdi Yusmi, biasa dipanggil Rafael. Umur saya 12 tahun, mau masuk 13. Oke, ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya September. Oh, masih lama. Itu sip timbal itu bahasa apa sih? Bahasa Arab. Iya. Prestasinya yang paling tertinggi nih apa? Coba. Prestasi tertinggi. Ya, coba ke situ. Prestasi saya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Tilawah berarti. Juara? Juara 2 Tingkat? kota, mau masuk provinsi. Utusan. Utusan sekali luar biasa. Luar biasa. Berarti ini sedang ada apa namanya TC ya Iya. untuk menuju provinsi. Iya. Kok tahu? Tanya dong Kak Fitras, kok tahu ada istilah TC? Iya. Mantan Korea. Masya Allah, tabarakallah. Oke, next nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Bestari, biasa disebut Kiko. Kenapa muka kamu lebih dewasa, Nak? Kamu nggak ketawa juga. Aku kalau ngeliat Mukanya tuh kalem Tau gitu. nggak, Fitras? Aku kalau ingat nama Kiko ini aku sering stok es di kulkas gitu. Tanya Kak Fitras dong, kalau ingat sama Kiko, ingat apa? Ingat apa? Kucing gua. Ya Allah, dong Kiko, kamu ganteng ya. Ya Allah. Coba tebak, ini atlet apa coba? Sumo. Kamu atlet. Makanya mau nanya tadi. Kamu atlet? Enggak. Oh enggak, pantesan. Kasih Gimana tahu, sih, kasih Cila? tahu Kak Fitras, kasih Kamu tahu. apa? Prestasinya apa? Prestasinya sains. Kiko? Cocok dong. Kalau Cocok ini dari mah mana? Atlet, hah? Cocok. Kenapa bisa Mukanya tuh ada kebayang rumus-rumus gitu. Ikut Olimpiade berarti Kiko? Iya. Olimpiade apa? Pernah pra olimpiade di SMP 7. Ikut? Bidangnya apa? IPA, sains. Beda kan sama kamu Cila? Iya, aku jadi supporter. Sains sampai juara berapa? Pas kualifikasi Kiko juara 6, peringkat nomor 6. Itu kota? Kota Padang? Sumbar? Kayak Kota Padang. Kota Padang, oke. Nggak Itu tahu kelas juga. berapa? Kelas 5 apa kelas 6 nih? 6. Oh, kelas 6. Terus? Oke. Terus di final juara 8. Wih, berarti sampai final dong? Mm-mm. Luar biasa. Kalian. Oke. Kalau kamu apa prestasi kamu? Aku prestasi aku itu di luar angkasa, saya nggak kelihatan gitu. Oke. Ya ini kan yang di bumi. Sebelah kiri Kak Fitros yang paling cantik. Oh enggak dong, saingannya kita dong ya. Perkenalkan, nama saya Miyuki Molek Nadiroha, bisa Panggilan? dipanggil Molek. Prestasi saya Kelas badminton. berapa dulu? Kelas 6, Kak. Prestasi di bidang? Badminton. Terakhir Molek itu prestasi tertingginya dapat juara apa? Juara 1 badminton Provinsi Sumatera Barat, O2SN. O2SN. Iya, O2SN itu tahun? 2024. Oh, tahun Kak. kemarin. Iya, Kak. Berarti kalau juara 1 dibawa ke nasional dong? Iya, Kak. Terus di nasional dapat? Enggak, Kak. Oh, alhamdulillah dapat hikmah. Alhamdulillah. Tapi itu udah prestasi itu, Molek. Tinggal mempertajam kembali ya. Iya, Kak. Kalau udah masuk sampai di level provinsi udah juara 1, berarti udah dalam catatan coach itu. Nanti bisa ikut di pertandingan-pertandingan lain. Selamat berlatih selalu ya. Iya, Kak. Sebelah kiri saya ada dokter. Bukan. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ryan Labanandia, bisa dipanggil Ryan. Prestasi saya yaitu menerbitkan komik. Kamu penerbit. Menulis komik. Penulis, penerbit, Coach Fitros yang salah apa dia? penulisnya. Ryan kamu udah bisa mendesain komik gitu. Tuh, ini ada tuh menulis komik. Iya. Berarti kamu tuh autor, berarti pengarang, penulis. Ada contoh bukunya nggak? Ada. Dia
sangat tertata begitu ya. Ya Allah. Wow. Ryan, Masya Allah. Ryan udah 3. Wih, Nih. Nih komiknya. Ini bisa didapatkan di mana? Di Gramedia atau Shopee. Oh, di Shopee ada. ada. Aduh, cerita-cerita nanti deh kita dalamin ya. Dari kelas berapa berarti ya Ryan menulis ini? Kelas 4, Kelas 4 SD. Sekarang kelas 6. Berarti udah 3 buku. Hampir satu tahun kurang udah dapat 1 ya. Woi, mantap. Kamu udah nulis apa? Aku udah nulis surat aja. Surat izin sakit, surat izin ke sekolah. Itu prestasi aku loh. Iya. Paling banyak kamu ya Iya. surat izin. Oke, Ryan silakan ke temannya dulu berikutnya. Perkenalkan, nama saya Syakil Faras Elfirdana, bisa dipanggil Faras. Prestasi Kelas berapa, Faras? kelas 6B. Faras serius amat. Faras tuh lihatnya ke sana, Faras. Jangan ke lantai, Faras. Kelas 6 tuh. Tunggu dulu. Biar kita suruh tebak Kak Fitros. Kira-kira ini prestasinya apa? Ahli terawang. Ayo. Faras, gak mungkin atlet dong. Enggak mungkin. Jadi mungkinnya apa? Masak. Calon dokter kali ya. Oh, Masya Allah. Betul? Survei membuktikan. Enggak. Enggak. Jadi apa? Apa? Sebutkan Prestasi Faras renang. atlet. Faras berdiri dong. Nah, coba gaya dada. Kak Fitros, ini kelamaan di air. Oh iya, jadi dia menciut. Tepuk tangan dong untuk Faras. Faras boleh duduk lagi. Prestasi tertinggi Gak Faras. mungkin atlet, yang mungkin aja. Ya Allah. Coba hebat. contoh di sebelah sana. Oh, jangan-jangan karena dia uimut begitu melesatnya cepat gitu Kak ya. Fitros. Karena dibantu angin. Fitros, yang di ujung kita juga Oh imut iya, loh. benar. Ternyata atlet taekwondo. Taekwondo Yang nasional. ini juga imut loh. Ternyata atlet tercido. Enggak, renang. maksud berarti atlet-atlet ini badannya karena tertekan begitu ya. Jadi tidak berkembang. Karena harus latihan. Ini contoh juga sebelah kiri kan. Atlet. Iya, Gak apa-apa. benar-benar. Karena yang penting itu kan sehat dan berprestasi. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya Oke, luar Faras. biasa. Prestasi Faras prestasinya Pernah waktu itu seingatnya yang paling tinggi internasional di Malaysia. Masya Allah. Juara berapa? Juara 4. Dia bilang tadi, Fitros mau bilang seingatnya seberapa, berarti banyak gitu ya. Ternyata emang udah Saking sampai banyaknya. internasional. Tahun berapa itu Faras? Tahun 2024 ya. Iya, berarti banyak udah kompetisi yang Faras ikutin. Banyak. Oh, pantes. Perairan mana saja yang Perairan. Kan berenangnya di air. Lumba-lumba. Kan dia berenang di air ya kan? Iya, perairan mana aja. Perairan di Selat Sunda gitu ya. Sehingga dia ini sampai ke Malaysia gitu. Oh, jadi dia berenang sampai ke antara Malaysia. Selat Sunda. Itu dari Indonesia ke Malaysia berenang? Enggak ya? Oh, enggak. Itu tingkatnya berapa meter itu sprintnya Faras? Itu berapa meternya lupa, Oh, tapi ya Allah. Yang penting tugas dia berenang sampai ke sana ya udah gitu loh. Tugas selesai. Gaya apa Gayanya yang apa? oh, gayanya gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas itu seperti apa Bisa sih? dipraktekin di sini. kita sebenarnya kita sering pakai gaya bebas juga nggak sih? Kalau foto gaya bebas gitu kan? Bukan gaya berenang, Cila. Oh. Oke. Berarti udah sampai ke ini ya, pertandingan internasional. Itu juara berapa kemarin? 2024? Kemarin juara 4. Wih, harapan 1 berarti ya. Keren. Itu waktu itu lawannya Faras usia-usia berapa aja sih? Itu rentang usia atau rentang pendidikan? Tingkat pendidikan? Tingkat pendidikan. SD berarti. Ya. Oke, ini mumpung masih di Faras ini mikrofonnya kita coba tanya. Faras awal mulai menekuni renang ini di saat usia atau kelas berapa sih? Dari bayi. Dari Dalam perut. Lahirnya di kolam gitu. Ya, terus gimana? Waterbird namanya. Ya, dari TK. dari TK. Kamu TK dulu ngapain aja, Cila? Aku naik terjun gitu aja, tapi nggak sempat jadi atlet. Paling-paling kamu ke Batangai ya gitu ya. Iya, gitu. Kiko ketawa. Nah, jadi kalau TK itu udah mulai berenang. Udah ada Ikutin les. pelatih? Udah. Klub? Oh, luar Papa biasa. atau mama mungkin ada itu dari atlet renang juga. Enggak. Nggak ada? Emang keinginan sendiri. Oh, apa sih?
contohnya gitu, idolanya Farah saat itu? Kok Kenapa kepikiran ingin berenang jadi gitu? atlet renang gitu? Nggak ada, awalnya ikut teman aja. Oh, awalnya diikutkan klub. Awalnya saya Terus coba-coba. di klub gitu kan. mungkin ada teman-teman. Awalnya saya coba-coba, habis itu saya terbiasa gitu. Kok makin enak? Iya. Kemudian Iya. sudah ada dari teman-teman di klub itu yang juga ikut kompetisi. Udah. Makanya setelah itu Faras juga ikut, coba-coba ikut. Iya. Oh, berarti kompetisi pertama kelas berapa waktu itu? Kelas 1 udah salah. Itu SD? Iya. Saking banyaknya kompetisi yang dia ikuti. Susah dia merunut semua. Kamu segede gini udah apa aja yang kamu ikutin kompetisi Cila? Aku nggak mau sombong. Oke, Ryan. Dari umur berapa nulisnya? Sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Kelas gitu. berapa tuh? Kelas 4. Oh, kelas 4 awal mulai. Itu Langsung dibukukan? Enggak. Oh enggak, oke. Ini judulnya kan kayak ini ya, kayak cerita hayalan ya. Berarti Ryan ini hobinya menghayal ya? Imajinasi tinggi dia memang. Jadi ini cerita dari hayalan-hayalan yang dituangkan. Ada kejadian ini maksudnya untuk mengambil cerita mengambil dari ini. kisah sekolah. Atau memang hayal aja fiktif Ya, gitu. hayal aja Oh, kan. Kayaknya Ryan lebih tertarik cerita yang horor-horor atau bagaimana di sini? Soalnya ada yang horor. nih. Kolam renang angker, belajar ikhlasnya apa sih yang harus diikhlaskan? Tertariknya kemana? Iya, cerita? inspirasi untuk menulis nih apa biasanya? Tergantung sih Kak, soalnya kalau ide muncul tuh biasanya susah diingat lagi, jadi langsung dibikin. Dia saat-saat bagaimana ide itu Muncul tring gitu. Pas lagi main kah, lagi tidur, atau Lagi lagi di WC. itu memang kayaknya WC itu sumber inspirasi di sana ya. Padahal WC itu adalah sarang syaiton. Makanya ceritanya horor ya. Segala benda yang hilang-hilang itu ketemu di sana dan adapun permasalahan solusinya juga di sana. Kira-kira waktu nulis ini ada nggak cerita dari teman yang dituangkan ke dalam komiknya? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu berapa lama di WC memikirkan itu? Dia ketawa. Iya, lama banget kayaknya kalau kayak gitu. Di dalam satu buku ini biasanya ada berapa episode atau berapa sequel ceritanya Ryan? Ini kan 5 cerita dari orang yang berbeda-beda gitu. Jadi ini ada bagian pertama, ini cerita punya orang ini. Iya. Yang ini punya dia, yang ketiga baru punya Ryan. Oh, berarti misalnya, dalam gitu. satu komik ini Ryan ngasih satu cerita. Oh, cuman ceritanya nggak terlalu panjang. Ya. Cerita Oh, singkat. gitu. Dan ini ada salah Tapi satu temanya buku. sama. Temanya sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda. Makanya ini ada salah satu cerita Ryan yang pada akhirnya jadi cover ya. Oh, Itu untuk punyanya menjadi cover Ryan itu nih. gimana sih? Ini Ceritanya apakah gimana? ambil ceritanya inspirasinya dari siapa tadi? Iya, dari kolam renang. Tuh, kolam renang angker udah jadi cerita. Berat. Nanti minta royalti sama Ryan ya. Penunggu kolam renangnya nggak ada di sini. Aduh, keren. Ini nggak semua orang bisa menulis ya. Ada nggak edisi cerita terbaru yang akan terbit lagi Ryan? Udah ada sih kirim 3 gitu, cuma nggak tahu keterima atau enggak. Oh, karena dia diseleksi dulu. Boleh kasih bocoran? Ceritanya tentang Kalau ini kan kolam renang angker, apa-apa jangan dia susu cuit dan cabi-cabi ya. Dia itu kan macam squishy gitu. Iya. Oke, ini kan kolam renang angker. Yang sedang dikirim itu cerita tentang apa? Apa sekolahku angker? Atau guruku angker gitu. Ada? Itu kayaknya ketawanya bener deh. Tapi takut tunggu aku tamat dulu dia baru tulis gitu. Iya, Raya. Ada bocoran. Ketawanya penuh arti. Ada sesuatu. Ketebak kan? Kamu ketahuan. Cerita ada 3 cerita. Oh, 3. Lagi ditulis. Yalah, daripada dia nanti kena bully, kita hold dulu. Tapi di keluarga ada yang latar belakangnya penulis juga? Enggak. Cuma Ryan sendiri? Tapi bukan hanya Ryan loh, adiknya Ryan sekarang kelas 4 SD juga sudah ada bukunya. Wow. Kelas 5 sekarang. Iya. Siapa namanya? Waktu itu pertama kali mereka menulis, kondisinya itu si Nata ya. Nata itu masih kelas 3. Ya kan? Masih kelas 3. Sekarang Nata sudah di kelas 5. dan juga masih ada bukunya. Berarti dia bukunya diterbitkan pada waktu kelas? Kelas 4 3 itu sudah diterbitkan, waktu kelas 3 diterbitkan. Mantap. Dia. Siapa Ryan? Dan mereka ini bakatnya dalam menyanyi. Coba kita tes dulu. Nah, Ayo.
Itulah suara luar biasa dari Ryan. Belum. Ryan, kita minta request lagu apa? Lagu Garam dan Madu. Apa? Lagu apa? nah gitu ya. Ayo. Coba tes dulu. Satu lagu. Tulus monokrom. Nah, monokrom boleh. Tulus. Apa yang Ryan suka? Boleh deh sedikit. Di refnya juga boleh. Terima kasih penampilan dulu. Boleh. Ayo. Jangan nggak tahu. Yang Ryan suka lagu biasanya apa? Biasanya kalau lagi ada organ tunggal di dekat rumah. Nggak ada zamannya itu lagi. Organ tunggal. Ya, Oke, kita pindah dulu pikirin ya. Nanti kita tagih janjinya. Oke. Pindah ke Kita beralih ke salah satu yang cantik di antara kami bertiga. Molek. Kalau nama lengkapnya apa? Molekul. Bukan. Molek itu arti kan cantik. Oh iya, Cantik molek. Nah kan terbukti. Dia bingung. Diulangin lagi pertanyaannya. Oh iya, tadi pertanyaannya. Kalau molek Awal mula ditekuni gitu. Mulai latihan mulai kelas 2, Kak. kelas 2 SD. Iya, Kak. Itu Latihannya atau siapa? ikut bertanding? Ikut latihan, Kak. Siapa yang menjadi inspirasi molek saat itu? Abang Molek, Kak. Oh, berarti abang juga atlet Iya, Kak. badminton. Iya, Kak. Oke. Waktu kelas 2 SD, bukannya itu harusnya di saat molek itu santai-santai. Lagi main gundu. Main gundu gitu kan. Terus kenapa molek tiba-tiba mau disuruh mama ikut latihan badminton? Atau molek yang kepengen? Molek yang kepengen, Kak. Karena ngeliat abang tadi. Molek yang pengen. Berarti Iya, biasanya dulu tuh sekali dalam 1 minggu berapa kali latihan? 2 kali, Kak. 2 kali ya. Iya, Kak. Molek dengan prestasi itu apakah sudah mendapat atau ini kayaknya udah sampai nasional kan? Ya. Apa yang diberikan sekolah untuk molek? Uang SPP 1 tahun gratis, Kak. Wow, luar biasa, Sudah berapa kali mendapatkan itu? 2 kali. Sudah berapa kali? 2 kali, 2 Kak. tahun? Iya, 2 tahun. Tapi sama mama sama mami duitnya diminta nggak? Enggak. Mami nih proyek bodong nih, investasi bodong. Kalau kan latihan kelas 2. Iya, Kak. Tapi untuk mulai pertandingan kelas berapa? Ingat nggak? Kelas 3, Kak. Oh, langsung ikut kelas 3. Iya, Kak. Oh, berarti dia termasuk anak akselerasi ya. Oh, tingkat mana dulu tuh kelas 3? Dulu tuh tingkat Kota Padang, Kak. Langsung Kota Iya, Padang. Kak. Tapi di sekolah pernah ikut kompetisi di sekolah atau utusan dari sekolah? Pernah, Ya, Kak. sering. Sering. Dan memang satu-satunya molek. Belum ada regenerasinya ya. Yang Sekarang sebelumnya udah? ada kakak Oh, kelasnya. ada. Tapi Kalau kalau sekarang untuk angkatan ini molek Molek ya, belum ada generasi belum, masih Oke. mencari bibit. Siap. Oke, lanjut. Oke, Bapak kita ini di samping. Bapak anggota dewan. Iya. Iya. Dia melihatku, kenapa dia melihat? Ayo jawab. Kiko dulu itu memulai ikut olimpiade itu dari kelas berapa sih? Pertama kali kelas 5, Kak. Kelas 5 SD. Iya. Nah, itu pasti sebelumnya ada ketertarikan dong. Iya. Nah, terlihatnya sudah sejak kelas berapa sih sehingga akhirnya Suka. Kiko Pas TK, Kak. Kelas tertariknya dari TK, baru dipraktekannya di kelas 5 ini Sebentar baru ya. di- Kamu TK baca aja kamu belum bisa. Kamu udah tertarik sama sains, gimana sih ceritanya? Emangnya Udah bisa di loh. rumah itu Kiko seperti apa sih ayah bunda mendesain sehingga suka sama sains? Kemudian ada bacaan-bacaan apa yang dianjurkan di rumah? Ada nggak? Jadi pas TK itu ayah, papa sering ngasih kayak tontonan tentang astronomi, Dokumenter. Oh. kayak animasi-animasi gitu. Aku jadi ingat. Aha. Kalau kamu tontonnya apa? Bukan, waktu si Kiko ini kelas 1, kan kita ketemu kan. Nah, waktu itu sempat nanya, Kiko, kamu cita-cita kamu jadi apa? Aku mau jadi astronot. Oh, Gitu. dia terinspirasi dari Iya. tontonan yang diberikan Betul, oleh betul. papa gitu ya. Oke, terus apa lagi? Terus kayak sudah beriring waktu. Ini bisa berkolaborasi nih. tung-tung-tung Sebentar, gitu kan. Ini penulis, nah ini sutradaranya nih. Oke, terus seiring berjalannya waktu, terus Jadi apa yang kayak terjadi? karena semakin tertarik mulai mendalami
kayak mulai ke biologi. Oh. Buku bacaannya apa-apa aja biasanya? Biasanya cuman kayak cari di YouTube gitu. Oh, bukan nonton film Boboiboy gitu? Enggak ya? Keren. Tapi Boboiboy ada juga nontonnya. Ada. Berarti mulai tertariknya sebenarnya dari TK. Terus mengikuti perlombaan dan mencari tahu lebih dalam lagi mulai dari kelas 5 ini. Iya. Oke. Kalau gitu cita-cita kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi astronot? Ilmuwan. Oh, mantap, luar biasa nih. Nih harus kita pegang sekarang nih, Cicer Lili, karena apa? Rata-rata generasi mereka ini semua pada ingin jadi YouTuber. Nah, kalau semua jadi YouTuber nanti siapa yang meneliti astrologi, ya kan? Habis meneliti, upload di YouTube. Apa berarti kamu adalah astronot yang YouTuber gitu? Iya. Astronom yang YouTuber, nggak apa-apa. Semua perlu dipublikasi. Keren. Nggak tamakan Bukan, keren ya dia mengkorelasikannya ya. Dia sebenarnya pengen dua nih. Nah, tapi ya udah tetap jadi astronot, tapi didokumentasikan nanti. Halo, aku di sini gitu ya. Tapi Cila, prinsip zaman sekarang kalau sesuatu skill, ya ini sebuah terawangan untuk di masa yang akan datang. Apapun profesi, mau nggak mau kita harus melek dengan AI. Harus personal branding, kalau nggak mereka kegilas. Dan untuk ilmuwan, kalau mereka nggak upload, nggak expose, orang nggak akan tahu. Dan kemudian itu tidak akan memberikan edukasi. Wah, gitu. Itulah makanya penggunaan teknologi dengan bijak. Itu bijaksana dan bijaksana. Oke, mantap. next sebelahnya lagi Pak Ustadz kita, Masya Allah, luar biasa. Ayo azan lagi. Jangan ngeledekin, ntar diazanin si Pak. Itu berarti innalillahi. Ya, pokoknya kalau ada yang jahil azanin aja. Biar diruqyah ya kan. Oke, Rafael. Mulai tertariknya Mulai tertarik pada Al-Quran ini pada umur 4 tahun. Dari 4 tahun. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dia anak ajaib ya. sudah mulai diajarkan Sudah mulai diajarkan pas TK. pas TK. Siapa yang mengajarkan pertama kali? Oh, Ustadz. Oh, udah dipanggil Ustadz. Udah belajar sama Ustadz di umur 4 tahun. Oke, itu udah bisa baca di umur 4 itu. Umur TK. Oh, TK baca. Tapi belajar sama Ustadz dari umur 4. Iya. Ya, sampai akhirnya mengikuti perlombaan pertama Mengikuti perlombaan pertama tahfiz, Hafiz. dapat juara 1 alhamdulillah. Wih, Di TK itu loh di langsung. TK langsung. Itu di TK yang juara 1. Enggak, di SD. Di SD yang azannya? Yang azan waktu itu di daerah Balai Gadang. Balai Gadang Kota Tengah ya. Iya, Oke, berarti itu tingkat SD. Mantap, keren, luar biasa. Masjid itu dipanggil apa di apa tuh? Kadang kan Diundang. tuh di masjid-masjid. Oh, Iya. diundang. Kenapa Diundang Rafael Celi. bisa azan di masjid-masjid itu di ada undangannya? Iya, ada undangannya. Itu kenapa? Apa karena juara itu ya? Iya, karena juara itu. Bunyi surat undangannya apa sih kalau Kalau diundang itu kamu pulangnya dikasih amplop kan? Iya, pasti. Dikasih amplop. Mau juga nggak? Kak Fitros ini emang doyan amplop, doyan amplop banget. Soalnya dulu Kak Fitros gitu, disuruh ngaji acara-acara dikasih amplop, Masya Allah. Kalau ya belum kan? dikasih amplop, Kak Fitros Nggak mau pulang. Keren, luar biasa. Sampai sekarang tetap berlatih. Oke. Baik, yang sebelah kanan kita paling ujung, Itu kapan? Sejak kapan? Raska. Oh, sejak kapannya dari kelas 1 Kak Cila? Oh, kelas 1 udah latih. Ya. Dengan siapa latihannya? Dengan ayah? Awal inspirasi dari ibu. Wow, ibunya? Ibu atlet taekwondo. Iya. Tapi berhenti di sabuk hijau. Masya Allah. Oh, Ada ibunya. ibu sampai sabuk hijau. Ya Allah, kirain seorang ibunya yang feminim, wajahnya keibuan, tahu-tahu bisa cetar gitu ya. Ya Allah. Jadi sabuk ibu waktu itu berhenti di sabuk hijau. Ya. Oh, gitu. Terus mulai tertariknya karena ibu yang ngasih edukasi atau bagaimana? Tertariknya karena sejarah ibu. Oh, ibu cerita. Ibu cerita apa sih? Cerita tentang taekwondonya. Ibu cerita apa, gimana cara ibu bercerita sehingga Ya. pada saat itu Raska akhirnya juga mau ikut meneruskan. Apa yang membuat Raska tertarik? Nggak tahu. Enggak, ibu ceritanya kayak mana? Raska, dulu ibu gini Iya, iya. loh, gini-gini gimana?
Dulu tuh Raska waktu tuh lagi main. Waktu Raska main tuh selesai nih. Ya. Tuh Seiring berjalannya waktu dipanggillah oleh ibu, Raska sini gitu. tuh Raska mau taekwondo. Ibu juga pernah taekwondo. Lalu diceritain. Baru diceritain. Oh, jadi makin bersemangat. Ibu dulunya juga atlet. Iya, tapi sampai jauh aja. Iya. Terus akhirnya mendengar cerita ibu, Raska Tanyain tertarik. Raska Raska sekarang udah sabuk apa? sabuk hitam. Aku Allah. Kamu sabuk apa? Aku sabuk aku warna terakota. Itu sabuk gaun. Oh gitu. Kalau sabuk tertinggi di taekwondo warna Sabuk hitam. Woi. Tapi sabuk hitam tuh masih ada lanjutannya. apa aja tuh jenjangnya? Kalau sabuk hitam tuh beda lagi dengan sabuk lainnya. Sabuk hitam tuh namanya dan lagi. dan itu ada dan Dan berapa lain-lain aja? gitu. Enggak. Dan itu ada 9. jadi. Banyak. Berarti Raska sekarang dan berapa? Dan 1. dan Tapi karena sabuknya belum Sabuknya umur 5 belum dikembalikan bukan gitu. karena Raska belum umur 15 tahun jadi masih sabuk pom namanya. Dia ada batasan usia. Iya, batasan Kalau usia. udah di 15 baru di dan 1. Ya, baru hitam, baru pakai sabuk hitamnya. Oh gitu. Jadi tadi dari kelas berapa mulai itunya? Kelas 1. Tertarik dari kelas 1 sudah ikut pertandingan, sudah ikut latihan waktu itu. Itu tuh kelas 2 kayaknya. Oh, kelas 2. Kelas 3. Kelas 3. Jadi kelas 1 langsung ikut latihan. Iya. Terus bertandingnya di kelas Di kelas 3. Ya. itu pertandingan yang pertama kali diikuti Langsung dapat juara nggak? apa? Tingkat kayaknya masih tingkat kota. Tingkat kota, apakah dapat prestasi di sana? Iya. Apa? Oh, langsung. Prestasi apa? Juara 3 sepertinya. Sepertinya gimana? Udah lupa juga soalnya. Oh, saking Bu, tolong banyak. dikonfirmasi, Bu. Tunggu, kayaknya para atlet Juara 3, Bu? Oh, para iya. atlet di sini mereka lupa gitu juara berapa. Saking banyaknya. Saking banyak. Kalau ini saking banyaknya laut yang direnangi gitu kan. Dia lupa di perairan Perairan mana. Tiba-tiba di Malaysia nih gitu kan. Dia kan berenang Ya, aja nggak tahu. Bukan, sekalinya nyelam, wah ke Malaysia. Oke, berarti Raska berarti di kelas 3 sudah mendapatkan prestasi. Iya. Terus di Kondo ini ada dojangnya namanya kayak ada klub juga. Oh, doja. Kayak klub juga. Kayak Sama klub. kayak Faras. Oh. Jadi klub apa sekarang ini, Faras? Farah Raska, iya. Sekarang dojang namanya, tapi dojang SMA 3. Oh, SMA. pantes. Ibunya sering posting Dojang Semantri. Oh, ya. Oke, lanjutkan, jangan dilepas dulu mikrofonnya. Kita coba. Jadi sekarang udah ada prestasi nih di bidang taekwondo. Cita-citanya ke depan pengen lanjutin sesuai dengan hobi atau ada cita-cita lagi? lain atau saking banyak hobi gitu ya. Mungkin ganti. Oh, ganti dengan renang gitu, Ceng? Enggak, bukan tetap yang ini, tapi dulu enggak. Sekarang ganti Ganti jadi apa? Maksudnya itu ahli gimana? taekwondo. Ahli, oh jadi pelatihnya. Ya, pelatih coach. Oh, Masya coach. Allah. Keren. Baru kelas 6 SD dah mau jadi coach. Kan udah ada dan 1 nih. Oh iya, udah. benar. Bentar lagi loh. Dia dan 2. Dan 2. Oh, kalau pelatih di dan 2. Ya. Oh, sebentar lagi berarti. Kalau dan 2 tuh bisa juga bikin dojang. Oh, bikin klub juga. Terima aku sebagai muridmu. Suhu. Iya kan? Tolong Ibu, anak gadisku nanti dilatih. Iya. Oh, berarti cita-citanya itu. Memang Dojang. Itu orang tua support luar biasa berarti ya. Iya. itulah memang ya kalau misalnya background orang tuanya tuh pelatih. Kalau dosen kan ya pelatih ya. Iya, Jadi iya. anaknya sedari dini tuh udah digarap untuk jadi Berarti pelatih. kalau misalnya nih awal-awal latihan, kira-kira kalau ada gerakan yang salah berarti ibu tahu lah ya. Iya. Nah, dikoreksi sama ibu. Berarti coachnya tidak hanya di luar tapi di rumah juga ada Iya, di coachnya. rumah ya? ada. bahaya, harus Luar biasa, hati-hati buat keren. Raska. Terus sekarang udah pindah lagi SMA 3-nya, bukan di SMA 3 lagi. Oh, bukan Dojang Semantri lagi. Bukan dojang namanya iya, tapi beda tempat Oh, sekarang. tempat tapi latihannya. tetap Dojang Ya. Semantri. Nama coach Raska tuh kan Sabam Rehan namanya. Kalau coach tuh panggilnya Sabam. Oh, coach Sabam. itu namanya Sabam. Sabam. Namanya Sabam Rehan. Sabam Rehan nih Bikin punya, lagi sendiri. Enggak, Sabam Rehan ini punya dia kerja ya nih jadi tempat beli mobil. Oh, jadi ini panjang ceritanya mobil apa yang dijualnya nak? Kira-kira itu bisa nego harganya? Bisa nego dijadiin tempat dojangnya. Emang di situ jual mobil aja? Mobil apa aja yang dijual di situ?
Banyak. Cicilannya bisa seikhlasnya, platform unlimited gitu ya. Saking mencintainya dunia, Dia hafal. dunia apa namanya pertaekwondoan sampai sejarah Sedetail hidupnya itu. si Sabamnya juga tahu Sabamnya dia hafal, luar biasa. Dulu belum selesai. Sabam Rehan Belum Ibu. selesai. belum selesai. Iya ya. Sebelum Sabam Rehan tuh ada Sabam lainnya. Dan Sabam namanya Sabam Wandra. Tapi dia meninggal. Wih, Belum selesai, Zila udah bilang 10 menit ini. 5 menit lagi. Oke. Kita pindah ke Rafael. Nanti kita lanjut Sabam yang baru ini. Nanti tolong tanyakan Coach Fitrus kalau misalnya masukin cicilan berapa gitu ya. Oke. Rafael. Kan jadi hilang kita ini Karena belum selesai masalah cicilan Iya. kan. Coba cita-cita Rafael jadi apa? Jadi presiden. Oh, konsisten dia ya. Tadi Nih. episode 1 presiden belum ganti. Di antara cita-cita lainnya ini nih kepala negara kita. Kalian harus hormat kepada teman. Oh iya, tolong nomor teleponnya sama alamat rumahnya dicatat supaya nanti kalau udah jadi presiden dan kawan ang lu mah. Jangan lupa. Tunggu. Oke, kalau untuk posisi presiden sudah diambil oleh bestie kita Rafael, masih ada kuota wakil dan menteri. Silakan kalian siapkan nanti ya. Oke, lanjut. Kan jalur orang dalam. Ya Allah. Tit yang itu ya. Oke. Kiko jadi menteri Menristek. Kiko jadi cita-citanya masih tetap konsisten jadi Yang berhubungan dengan Ilmuwan, ilmu ilmu ya, Iya. sains. sains. Oh, berarti bisa nanti berdinasnya di luar angkasa. jauh Ingat, dong ongkosnya. Ini masih presiden, mereka sudah ini udah sampai di atas. Nah, di atas lagi ada lagi. Ini Kiko Iya. di langit sekarang. Nanti kalau healingnya boleh keluar angkasa. Misalnya gini, si Kiko ini nggak berkenan dengan pemerintahan, jatuhkan meteor setek gitu. Iya. Bahagia banget, bahagia banget. Udah kebayang jangan-jangan ya. Iya. Oke. Oke, ini Lanjut. belum. Kalau Oke. Molek nih dari kelas 1, kelas 1 ya di badminton. Sekarang kelas 6 badminton. Cita-citanya memang ingin jadi atlet badminton saja atau ada cita-cita lain yang ingin diraih? Ada cita-cita lain. Apa tuh? Taruni Kak, apa? Woi, luar biasa. Iya. Kenapa pengen jadi itu? Tapi Mami kasih izin Kak? Izin Kak. Kenapa pengen jadi itu? Siapa tuh inspirasinya? Inspirasinya papa Kak. Papa sering cerita tentang polisi Kak. Oh. Papanya profesinya? Polisi Kak. Oh, mantap, luar biasa. biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya Molek. Harus giat berlatih karena jadi polisi itu bebannya berat gitu ya. Tanggung jawabnya berat. Oke, Ryan. Cita-citanya Ryan mau jadi dokter. dokter yang nulis komik. Ya. Jadi pasiennya kalau saya, ya baca komik saya. Iya. Bacalah 3 kali sehari, ini pagi, ini siang, dan ini malam, gitu kan? Ini salah satu terapi, gitu Iya. kan? Iya. Mau jadi dokter apa rencananya? Bedah. Dokter bedah, nanti kamu dibedah sama Ryan. Kenapa yang sadis begitu pilihannya? Kenapa pengen? Inspirasinya siapa? Kan banyak macam jenis dokter, kenapa yang bedah? Ada dokter mata, dokter gigi. Iya. Dokter bedah horor. Keingatnya Iya, Kodok kenapa yang dibelah. pilih bedah? Tertarik aja sih. ada dari keluarga ada nggak? Iya. Ada. Dia memang karena imajinasinya kan tinggi nih, ini imajinasi semua nih kan? Bes, siapa yang mau dibedah boleh? Ada yang mau bedah? Nanti seandainya kalau misalnya jadi dokter, kalau kita yang berobat gratis ya. Iya. Tapi beda bedah yang gratis sama yang berbayar. Beda treatment. Oke, kalau Faras? Kalau Faras cita-citanya masuk PON. Woi, atlet Oh, pon. pengen sampai di PON. Masya Allah. Oke. Sekarang gimana cara menyiasatinya biar? Apa yang udah dipersiapkan? Karena kan udah harus dari sekarang nih dipersiapkan. Ya, latihan, dapat waktu. Sempet main nggak? Enggak. Woi, Beda sama kamu Cila. Iya, dia pagi-pagi aja berenang kok. di kemana? Iya kan, pagi-pagi sebelum berangkat sekolah berenang dulu kan? Itu dulu, sekarang udah berubah ya. Udah berubah, Masya Allah. Iya, soalnya waktu itu ini kita kan boleh cerita sebagai bestie kan ya, ya gitu kan. Aku tuh perhatian sebenarnya sama kamu Faras. Apakah kamu suka Tahu padanya? nggak? Bukan, tahu nggak? Soalnya si Faras ini beda dari yang lain. Jadi mau kegiatan pagi kita mau misalnya ada literasi, upacara, bahkan untuk olahraga senam
itu Faras tuh mukanya nggak berubah gitu, maksudnya bukan berubah, ekspresinya tuh datar, jadi nggak ada kegiatan yang waktu itu yang diikuti dengan semangat, soalnya mukanya ngantuk, Udah capek. kalau senam tuh kayak gini. Karena Gitu nggak sih? Karena Gitu dia, nggak sih? karena Iya dia kan? subuh-subuh udah Iya berenang kan? gitu ya. Nah, dan itu rambutnya kadang-kadang kurang tertata rapi begitu kan, iya kan? Karena udah kena air gitu ya. Setelah Faras, kamu ngapain sih ngantukan gitu gitu. Ternyata aku sebelum kesini aku berenang dulu, ya gitu kan Faras. Oh, kan? dulu berenangnya di mana tuh Faras? Di WNP. Oh, subuh berarti. Iya, jam berapa? Waktu itu tuh nggak salah jam 4:30. Nah, Masya setengah lima. Allah, Ya setengah kan? 5. Jadi mandinya udah sekalian di situ aja kan? Iya kan? Waktu itu kan kamu cerita kayak gitu. Aduh, hebat perjuangannya luar biasa. Kalau sekarang gimana metode latihannya? Membagi Sore. waktu. Pulang sekolah, Latihan. langsung latihan. Masih tetap di UNP. Iya, ya. Oh, mantap. Oke. Oke, luar biasa sekali nih. Ini adalah teman-teman semua Lillah Lover yang mungkin juga ada dari kelompok SD, SMP, SMA. Teman-teman kita yang di Lillah ini meskipun masih SD tetapi hidup mereka sudah sangat betul-betul berjuang untuk menata masa depan ke depan. Masih sering main handphone nggak kalian? Masih, tetapi tetap harus membagi waktu ya. Tetap harus ada kewajiban yang harus dijalankan, yaitu berproses baik secara akademik dan juga untuk non akademik seperti sebagian dari mereka. Artinya apa? Karena hidup adalah perjuangan dan itu harus diperjuangkan. Maka jadilah generasi muda gemilang dengan walaupun masih punya waktu untuk bermain, tetapi tetap menata atau merendah hari esok dengan tetap berjuang. Nah, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi contoh yang baik. Berikan semangat positif kepada teman-teman yang lain bahwa kalian sebetulnya kita semua dilahirkan dengan kecerdasan masing-masing. Kelebihan Maka tugas masing-masing. kita adalah untuk menggali kecerdasan Potensi apa. Dan diri, ternyata ya. terbukti teman-teman semua ini punya prestasi yang hebat-hebat yang harus ditiru oleh teman-teman Lillah Lovers di rumah. Dan akhirnya Kak Fitros dan juga Cila. kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Selamat berjuang, selamat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.